Ini nih tablet kecil dari Samsung yang harganya cuma 2 jutaan. Hai semuanya, balik di Putu Reza. Kita ngomongin soal gadget lagi, dan setelah beberapa waktu yang lalu kita selalu ngomongin handphone atau apapun gadget yang mahal-mahal terus. Sekarang saya pingin ke bawah sedikit untuk ngomongin perangkat baru Samsung yang bentuknya tablet dan harganya cuma 2 jutaan aja. Ya, ini dia Samsung Galaxy Tab A9, Tab A9 ya. Seri Tab A9 ini sendiri sebenarnya terbagi atas dua versi, yaitu ada yang versi LTE dan juga Wi-Fi only. Untuk Wi-Fi only, ya so pasti dia lebih murah. Retail resminya ada di Rp2.299.000 alias 2,3 juta. Sedangkan yang saya pakai sekarang buat review adalah yang versi LTE dengan harga yang beda 500.000 lebih mahal. Secara specs, kedua versi yang tadi, baik itu yang Wi-Fi only maupun LTE, tidak ada specs yang berbeda. Jadi buat yang mungkin mempertimbangkan membeli salah satu versi tersebut, baik yang Wi-Fi maupun LTE, semoga video ini bisa ngebantu. By the way, untuk variasi lainnya selain si Galaxy Tab A9, ada juga yang lebih besar namanya Galaxy Tab A9 Plus. Cuma untuk pembahasannya mungkin kita simpen untuk lain hari, jadi kita fokus sama yang kecil dulu. Oke, jadi hal yang pertama saya mesti highlight dari perangkat ini adalah ukurannya. Tadi di awal udah saya sebutin kecil-kecil terus ya. Ini adalah perangkat tablet yang bisa dibilang ringkas ya. Dia ukuran perangkatnya kecil, gampang diselipin di tas yang nggak besar, dan bobotnya yang juga tidak terlalu berat untuk sebuah tablet, sehingga ini masih nyaman banget untuk dipegang satu tangan, seperti misalnya lagi baca, lagi nonton, atau apapun. Untuk desain back cover tabletnya sendiri sebenarnya dia standar ya, tablet minimalis aja dengan satu kamera di pojokan. Terus untuk kualitas kameranya sendiri ya standar juga, jadi mungkin hanya akan kepake kalau kamera handphonenya lagi nggak bisa digunakan. Tombol-tombol juga ya ada di tempat yang sudah familiar, kayak power sama volume ada di sisi yang sama, terus ada dual speaker, ada SIM tray yang isinya buat micro SD dan nano SIM card, ada port USB-C, serta tentu nggak ketinggalan audio jack. Tablet ini bisa dilihat dia tidak ada sensor stick jari ya, dan hanya bisa menggunakan face recognition alias pengenalan wajah di menu biometrik. Saya sih sebenarnya tetap rekomendasi untuk kita pakai pin atau pola aja ya, pakai pattern buat lock screen ya, tapi kalau emang pingin pakai face recognition yang tadi ya bisa aja dipakai, silahkan. Terus untuk kamera depan, karena tadi kita udah menyinggung tentang face recognition, nah dia posisinya itu ada di atas ya, di sini kalau kita pegang tabletnya secara vertikal, atau misalnya kalau kita horizontal, ya ada di samping. Cuma kalau kita lihat balik lagi ke target market, ke positioning produk dan harganya, menurut saya masihlah bisa diterima sebenarnya. Terus untuk kualitasnya juga sebenarnya oke, masih cukup untuk video call selama dengan pencahayaan yang bagus. Cuma kalau gelap-gelapan ya pasti akan menurun kualitasnya. Nah, ngomongin soal posisi produk yang tadi sempat saya singgung juga, ini kan bisa dikatakan sebuah tablet yang ada di kategori entry level. Ya, produk dengan harga yang terjangkau, sehingga memang dari segi ekspektasi harusnya disesuaikan, ya nggak bisa yang tinggi-tinggi banget. Kita lihat aja nih, dari spesifikasinya, layarnya tuh berukuran 8,7 inci, resolusinya 1340x800, panelnya TFT. Terus untuk chipset dia pakai Helio G99, RAM yang 4GB saja dengan penyimpanan 64GB. Dari situ sebenarnya harus udah kelihatan ya kalau ini kan memang bukan tablet yang ditujukan pada aktivitas intensif yang berat-berat ya. Kalau saya tuh sebenarnya lebih lihat ini sebagai perangkat pelengkap bagi yang ngerasa butuh layar lebih besar dibandingkan handphonenya. Peruntukannya ya udah pasti misalnya buat yang suka browsing, baca artikel supaya baca teksnya tuh lebih nyaman, huruf-hurufnya lebih besar, dan konten yang ditampilkan jadi lebih banyak. Dan di saat yang bersama juga tentu akan enak buat yang mungkin suka baca e-book ya, hurufnya bisa kelihatan lebih besar, lebih jelas. Baca komik, baca manga juga jadi lebih nyaman. Terus nggak cuma karena tadi layar yang besar, tapi kan balik lagi ke perangkat yang saya bilang ringkas, enak dipegang, jadi buat baca ya nyaman gitu, nggak cepet pegel pegangnya. Selain untuk pemakaian rumahan misalnya kayak buat baca dan browsing dan nonton kayak tadi, sebenarnya ini juga menurut saya bisa menjadi pilihan terjangkau untuk bidang usaha yang emang membutuhkan sebuah tablet ya. Entah mungkin buat admin ya untuk nampilin atau nyatet pesanan di restoran ya, atau mungkin online shop, atau bisa juga pilihan bagi orang tua yang pengen ngasih gadget untuk anaknya ya, tentu bisa disupervisi dengan lebih leluasa ya kan, karena emang speknya bukan yang high end banget, juga pasti kan ya pemakaiannya bisa dikontrol gitu lewat tablet yang ini. Jadi menurut saya range pemakaiannya itu akan sangat luas.
Kemudian kalau misalnya kita masuk ke pemakaian lain untuk multimedia kayak nonton juga sebenarnya menurut saya sudah mencukupi. Meskipun memang ya dari segi kualitas visual seperti warna dan ketajaman, ya buat saya sih hanya di kategori standar. Cuman ya gimana pun, resolusinya kan memang hanya Full HD Plus saja nggak sampai gitu kan, belum Full HD Plus. Cuma ya saya yakin untuk banyak orang pun ya sudah cukup gitu ya. Speakernya juga udah stereo. Jadi misalnya buat hanya ngelanjutin streaming series-series favorit atau mungkin buat nonton bola gitu ya, ini udah lebih dari cukup sebenarnya. Habis itu kalau misalnya kita bicara soal performa dari chipsetnya sendiri, ya Galaxy Tab A9 ini kan memang bukan perangkat yang paling powerful gitu. Tapi ya itu balik lagi, cukup ya. Misal buat multitasking yang ringan, main game yang casual ya, main apa kayak Candy Crush gitu atau Homescape, Gardenscape lah gitu, Fishdom, ya apalah itu. Ya dengan grafis yang nggak luar biasa, saya yakin juga pasti masih bisa. Dan yang sebenarnya cukup menarik dari tablet ini itu adalah dari segi software, karena di sini Samsung memasangkan One UI 5.1.1. Ini adalah satu poin yang menurut saya enak ya, karena ya fitur software cukup lengkap seperti misalnya untuk multitasking ya, kita bisa lihat di setting ada pilihan Labs dan ada split screen untuk semua aplikasi yang terinstall. Jadi misalnya mau buka dua split screen gitu sambil nonton, sambil nyatet atau apapun, ya ini tabletnya udah cukup banget. Mungkin pada beberapa kesempatan kita akan ngalamin ada sedikit stutter atau delay ya, udah bisa diprediksi sebenarnya, tapi tentu masih bisa ditoleransi dan setelahnya tetap akan berjalan dengan baik-baik aja. Habis itu yang sebenarnya juga oke nih dari tablet Samsung, ya namanya juga ekosistem gitu ya dengan mereknya mereka. Ya, kalau tablet ini dipadukan dengan produk seperti handphone atau TWS Samsung. Salah satu fitur yang saya lihat masih sering kurang dimaksimalkan, kayak Samsung Flow deh contohnya, ini tuh bisa dipakai di tablet sini. Jadi gunanya salah satunya itu buat kita screen mirroring dari handphone ke tablet. Jadi layar HP kita bakal muncul di tablet, sehingga kita dimudahkan untuk mengakses dua perangkat ya lewat satu aja, yaitu lewat tablet. Jadi misalnya ada WhatsApp, ada chat, kita mau scrolling time dan segala macam yang ada di handphone, itu layarnya bisa dimunculin lewat tablet kita. Satu lagi, sekarang kita juga tentu harus ngomongin tentang baterainya karena bakal penting banget. Di sini tabletnya tuh berkapasitas 5100 mAh ya, yang mana ya kayak mirip handphone sebenarnya ya, 5000 mAh. Cuma karena ini adalah tablet dengan intensitas pemakaian yang mungkin akan lebih rendah dibandingkan handphone, daya tahannya sepengalaman saya pakai itu udah cukup banget ya. Sekali full charge bisa lah saya pakai kayak 4 hari gitu kalau misalnya dipakai nonton 1-2 jam per hari, browsing, habis itu denger musik atau ya baca-baca komik, sebenarnya udah cukup banget. Terus untuk ngecharge dia emang nggak ada fast charging yang spesial, jadi emang sangat saya sarankan untuk ya dicas sambil ditinggal tidur aja. Tenang, nggak bakal rusak kok tabletnya. Jadi ditinggal tidur aja, nanti bisa penuh tanpa kita harus nungguin ya. Karena kalau misalnya kita tungguin ya biasanya bakal berasa lebih lama. Jadi ya buat sekarang yang mungkin lagi mencari sebuah tablet dengan harga 2 jutaan saja dan dia bisa menyediakan pilihan jaringan, ada LTE, ada WiFi only, bisa pakai SIM card ya. Galaxy Tab A9 ini menurut saya bisa menjadi pilihan yang layak dipertimbangkan, apalagi kalau handphone yang digunakan itu pakai Samsung. Jadi kita benar-benar bisa saling melengkapi supaya ekosistemnya bisa berjalan dan fitur-fiturnya jadi lebih maksimal. Tapi kalau nggak pakai Samsung pun menurut saya tetap bisa pertimbangkan asal dengan pemakaian yang tepat ya, menurut saya ini bisa menjadi produk yang layak dimiliki. Jadi buat yang emang tertarik, mungkin pengen baca lebih detailnya, mau masukin wishlist atau cek harga, seperti biasa ya saya taruh aja linknya di deskripsi. Untuk sekarang segitu aja dulu reviewnya untuk Samsung Galaxy Tab A9. Makasih banyak nonton sampai habis, Putra Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan seperti biasa, have a nice day.